Preti Sarah, selamat siang. Kok sarua? Oh iya iya. Bodoh aja bang. Oh siap siap. Oke, nggak nyaut dia. Silakan turun mod. Radar, selamat siang. Oke, selamat siang. Siang dari Konghucu atau Buddha? Bukan dari mana-mana sih. Dari mana kalau begitu? Jadi begini, saya cuman ingin menjelaskan mengenai ke apa? Intinya saya ini pengikut ajaran Yesua gitu. Pengikut ajaran Yesua. Oke, Kristen lah gitu. Ya, tapi Panjang banget. saya Silakan. tidak mengakui Kristen. Saya tidak mengakui Kristen. Saya tidak mengakui agama pun. Karena apapun. Karena memang ajaran dari yang asli dari Yesua sendiri itu dia tidak ada ya, tidak mengkelompok-kelompokkan orang, semuanya sama saja. Nah, Oke, menyembah Yesus nggak? eh jadi tidak pernah Yesus menyuruh untuk disembah, tapi untuk mengikuti ajarannya gitu. Oke, berarti Terus Yesus bukan Allah, bukan Tuhan. Apakah Yesus ciptaan? Tunggu dulu, ini kita Oke. background screening dulu. Bagi saya Hmm. untuk mengenai Yesus Tuhan atau bukan itu saya hanya mengikuti yang katanya Yesus sendiri bahwa Bapa ada di dalam aku dan aku ada di dalam Bapa. Itu Jadi, saja yang saya tahu. yang Tuhan Bapa yang di dalam Yesus atau Yesusnya yang di Enggak, luar Bapa? saya itu semua tergantung persepsi orang. Ada yang Ya persepsi radar apa? ada bagi saya dia segalanya. Dia guru, Tuhan ya? bisa dia itu apa? Jalan kebenaran. Nggak ada masalah jalan kebenaran. Tuhan bukan? Bukan. Tuhan. Oke, mantap sih. Kalau di dunia Keren. dia bukan Tuhan. Oke, oh ya udah, kalau gitu berarti lu masih Iya, Kristen tapi mainstream. dia- Terus Yesus ciptaan atau pencipta? Ciptaan. Oh, Sudah pasti. mantap semua bre. Silakan. Apa yang mau disampaikan? Jadi gini, yang saya mau luruskan gini ya mengenai Alkitab. Jadi kadang dari agama Islam itu melihat pengajaran di dalam Alkitab itu kayak di Al-Quran yang mengatakan bahwa semua isi Al-Quran itu adalah perintah. Sedangkan yang saya pahami ya, saya ini bukan Kristen tapi yang saya pahami dan yang saya ikuti dan yang saya pelajari itu cuman yang murid-murid Yesua itu. Ya, itu udah jalan yang Matius, Lukas, udah bagus Yohanes, itu. itu aja. Oh, cuma 4 Tapi itu yang kalau mengenai perjanjian KPR lama, mengenai gitu-gitu? Nggak mengenai dipakai. itu tidak juga. Oh, enggak juga. Itu yang Oke, mengenai perjanjian lama, itu sebenarnya cerita yang turun temurun gitu. Bukan sesuatu yang harus diikutin gitu atau gimana. Itu sebenarnya cerita turun temurun aja dari nggak ada hukumnya di perjanjian lama gitu zaman maksudnya. nabi-nabi. Hanya ada satu saja sih di situ yang masih yang istilahnya yang Yesua juga sempat berkata bahwa tidak boleh satu huruf pun hilang, itu yang hukum Taurat itu aja. Hukum Taurat itu aja yang dipakai karena itu sekarang sudah jadi undang-undang di seluruh dunia ya, hukum Taurat. Oke. Sebenarnya tujuan Yesua juga di bumi ini cuman hanya ingin mengajarkan kasih gitu. Hmm. Dia mati di kayu salib pun itu sebenarnya saya rasa tujuannya bukan untuk menebus dosa, bukan. Wah, Tapi menggenapkan ajarannya gitu. Menggenapkan ajaran kasihnya. nah Dia sekarang gini Radar, jangan balas musuhmu dengan kejahatan ya, jangan balas Iya. kejahatan dengan kejahatan. kasihlah Dia musuhmu buktikan kan kayu gitu. salib. Oke. Dia Pegang buktikan Bible di kayu cetak? salib gitu. Saya cuman di HP masalahnya. Oke. HP-nya 2 satu Gimana? atau 1? Coba gimana? HP-nya 2 atau 1? Sabar, saya pinjam HP. Oh, silakan pinjam HP. Ini bisa didakwahi, ikhwan. Kores itu kupingnya tuh bagus gitu, bisa membaca air dan bahasa dari kalimat orang-orang dan langsung masuk ke dalam psikologisnya gitu. Yang kayak gini bisa didakwahi. Udah dapat?
Kenapa? Oke, kita langsung aja ke yang kusut menurut kami, yaitu tentang yang disalib itu adalah Yesua yang dimaksud. Coba dibaca di Amsal pasal 21 nomor 18. Coba dibacakan di sana. Amsal pasal 21 nomor 18. Ayat 18. Iya. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianatan sebagai ganti orang jujur. Gitu ya? Iya. Coba Orang fasik dari dipakai sebagai tebusan. coba disimak baik-baik gitu, diulang-ulang gitu sampai nangkep. Udah nangkep belum? Iya, gini ceritanya gini. Oke, silakan. Jadi di zaman itu ya, Yesus sendiri itu dianggap terkutuk dan berdosa oleh imam-imam gitu loh. Paham? Sekarang sini gua masuk ya, karena lu udah cukup menyampaikan apa yang lu ketahui. Sekarang gua kasih tahu apa yang sebenarnya terjadi gitu, sesuai dengan yang tertulis baik di Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama. Pertama sekali ya, Yahudi mempunyai hukuman matinya sendiri. Dia ada 4. Pertama dicekik, kedua dibakar, ketiga dipenggal, keempat digantung. Tidak ada satupun penyaliban. Tidak ada satupun penyaliban. Itu satu. Lalu yang kedua, Yahudi mempunyai konsep tikum soverim, atau semua hukum bisa dibatalkan asalkan hukum itu bisa menyelamatkan nyawa. Itulah kenapa gua bawa ke Amsal 21 gitu. Bagi keimanan Yahudi, orang yang mati dan kehidupannya jelek di belakang itu adalah tebusan bagi orang yang benar. Nah, kita semua kebanyakan sepakat Yesus ini adalah orang yang benar. Sehingga kalau orang yang benar ini yang mati, walaupun cara matinya dengan cara pagan karena Roma, itu nggak dibenarkan karena kontradiksi dengan apa yang diimani oleh orang-orang Yahudi, sebagaimana yang tertulis di Amsal. Nggak dibenarkan itu, gitu. Jadi pengorbanan bagi orang Yahudi adalah orang-orang yang fasik yang mati bagi mereka orang yang benar, bukan dibalik orang-orang yang benar mati berkorban untuk orang-orang yang fasik. Nggak gitu konsepnya. Itu dalam Yahudi, gitu. Itu yang harus dibenarkan terlebih dahulu. Lalu kemudian yang kedua, lalu kalau bukan Yesus yang orang benar ini, gimana kita tahunya bahwa itu bukan Yesus, kan gitu? Sekarang kita perhatikan jejak hidup Yesus dari yang diceritakan di Matius sampai ke Yohanes 18. Kita perhatikan di sana bagaimana ketika Yesus mengajarkan mengenai ketuhanan. Di situ kita melihat satu ciri gitu. Yesus selalu memanggil Tuhan dengan sebutan waktu itu yaitu Bapak dan Bapak gitu. Tapi ketika disalibkan, lihat apa yang terjadi. Apakah dia memanggil Bapak? Enggak. Orang yang disalibkan ini dia memanggil Eli. Kalau ada apa namanya? Kalau di Islam tuh apa namanya? Kalau ada kasrohnya atau huruf I itu jatuhnya menjadi kepemilikan genitif. Jadinya Eli. Tuhanku gitu. Kalau memang itu yang Yesus yang asli, kenapa berubah cara pengucapannya? Itu reder. Itulah kenapa Yesus yang selama mengajar di bumi dengan posisi orang yang disalibkan itu bukan Yesus lagi, sudah berbeda. Sudah berbeda, Radar. Itu satu ya. Itu satu. Sekarang yang kedua, Radar. Silakan dibuka. Ketik di situ Sanhedrin. Kita ambil waktu nggak apa-apa ya. Jangan terkejar waktu sampai guru udah datang. Diketik Sanhedrin di Google. Udah? Iya. Spasi 43A. Spasi 20 ya. 43A spasi 20. Membahas tentang pengadilan dan eksekusi Yesus. Spasi lagi Sefaria. Ya, menurut Talmud. Iya, dibuka. Langsung dibuka di Sefarianya. Kalau nggak ketemu bilang. 43A 20. Betul. Sefaria. Sefaria tulisannya biasa. Pakai Fanta, Sefaria, iya.
Sabar. Aman, waktu panjang. Oh, dia. Nggak ada Separia. Ketikan Sanhedrinnya udah bener belum? San, S-A-N, Iya. H-E-N, H-N, H-E-N. oh, D-R-I-N. Sudah. Sudah. Sanhedrin 43A 20. Lalu kalau ada website Sefaria itu di tab. Oh iya. Ada ya? Bisa bahasa Inggris? Oh ya, sedikit. Oke, kita di paragraf yang dibutuhkan. Kebaca nggak The Mishnah Teaches? Kebaca nggak? Ada di situ The Mishnah Teaches. Ini yang langsung terbuka ini The Mishnah Teaches. Iya, benar yang itu berarti ya. Oke, kita lanjut ya. The Mishnah teaches that a crier goes out before the condemned man. This indicates that it is only before him while he is being led to his execution. That yes, the crier goes out, but from the outset before the accused is convicted. He doesn't go out. The Gemara raises a difficulty, but isn't it taught in Baraita? Di sini masuk nih. Ketika Yahudi sedang pengajaran, mereka selalu mengambil contoh kasus yang terjadi di bangsa mereka. Nah, contoh kasus ini yang akan kita baca ya. Radar nyimak ya? Iya. Oke. Ya. Nah, di sini dikatakan, gue pakai bahasa Indonesia. Di hari Paskah, mereka menggantung mayat Yesus orang Nazaret setelah mereka membunuhnya dengan cara dirajam. Gue ulang lagi. Di hari Paskah, di sore hari Paskah, mereka menggantung mayat Yesus orang Nazaret setelah mereka membunuhnya dengan cara dirajam. Oke. Nah, ini yang Kristen nggak tahu. Yahudi mengimani Yesus dengan cara mereka. Sanhedrin adalah kitab mengenai hukuman mati yang mereka punya. Dan di sana diceritakan Yesus telah mereka bunuh dengan cara dirajam, bukan disalib. Jauh berbeda konsepnya. Lalu kemudian Kristen mengimani Yesus itu mati di salib gitu. Inilah kenapa gua bilang tadi, orang yang disalib itu bukanlah Yesus Kristus yang orang baik ini, yang utusan Tuhan ini, yang mengajarkan kasih ini, bukan gitu. Karena baik dari Yahudi dan Nasrani kalau di Islam itu, mereka berdua sama-sama salah dalam menghukumi kematian Yesus. Sampai sini nangkep, brother? Iya, nangkep. Mantap. Itulah kenapa datang agama evaluator, agama yang meluruskan segala penyimpangan-penyimpangan, yaitu Islam rahmatan lil alamin, yang menjelaskan di mana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 171 bahwa Nabi Isa Al-Masih atau yang kalian kenal Yesus yang Kristen atau dikenal Yesua untuk yang mesianik, dia tidak disalibkan untuk kalian Kristen dan juga tidak dibunuh untuk orang-orang Yahudi. Karena apa? Karena dia utusan Tuhan, agen Tuhan untuk menyebarkan apa yang Tuhan perintahkan. Gak mungkin dibiarkan mati sia-sia. Itulah kenapa dia diselamatkan, sehingga yang disalib bukanlah Yesus yang asli. Gitu, Raider. Itu kebenarannya. Sekarang tinggal proses lu untuk mengolahnya gitu. Kalau ada pertanyaan silahkan. Gurunda. Iya. Kalau menurut saya sih Ya. Dia benar disalib. Jadi bukan orang lain atau siapapun, karena kalau seandainya dia menyamarkan orang lain atau bagaimana, berarti dia mengajarkan untuk menipu gitu. Itu berarti menggagalkan ajaran kasihnya dia. Itu berarti tidak genap. Itu yang Oke, saya, kalau siap. Oke. Ini tuduhan yang sangat besar ketika seorang nabi Tuhan diselamatkan dari malapetaka, maka dibilang menipu gitu. Karena yang namanya menipu artinya dia sudah menjanjikan penyaliban itu akan terjadi untuk dirinya. Oh tidak. Kematian dia itu akan terjadi untuk itu.
Kalau begitu jangan dibilang menipu, karena dia tidak pernah menjanjikan. Eh, Berarti dia bikin skenario dong, begitu? Bukan bikin setengah, Skenario bukan itu bikin berarti skenario apa ya? ya kan? Nggak ada skenario di sini. Dia- Di sini Yesus dia mengajarkan. dirinya Mm-mm. dia menyamarkan dirinya dengan orang lain yang sama dengan dia. Itu kan berarti dia membuat skenario. Berarti menipu dong. Loh, bukan menipu dong. Orang-orang di sini aja yang tidak tahu kalau Nabi Isa atau Yesus ini sudah diselamatkan, sehingga mereka mengambil yang lain. Itulah kenapa ada pertentangan antara Yahudi dan Nasrani. Yahudi bilang sudah dirajam, Nasrani bilang sudah disalib, gitu kan. Dan kalau memang dua-duanya benar gitu ya, harusnya yang Kristen mempunyai data dari orang-orang Roma, yang dimana orang Roma kalau secara sejarah well documented, dia tahu siapa saja yang dia salibkan ketika itu adalah tokoh-tokoh penting. Tapi apakah ada di sana? Sayang sekali tidak ada. Sebenarnya sih mengenai intinya ya, mengenai apa disalibnya atau kayak gimananya itu, intinya itu ajaran kasihnya itu saja sih. Itu aja. Betul, ajaran kasihnya gue setuju, tapi penyalibannya itu terlalu dikultuskan dan itu hal yang mengada-ngada. Itu yang mau gue sampaikan, Raden. Iya. Keras sih, iya keras yang gue sampaikan, tapi kenyataannya begini. Itu yang saya tidak setuju dengan Kristen ya. Saya tidak setuju dengan agama Kristen karena Darel, gua berhasil. Dia tidak setuju dengan Kristen. Selamat datang di kebenaran. Lanjut, Raden. saya juga tidak setuju dengan Islam. Bukan berarti Nggak ada masalah. Jadi, Yang kalau sama Islam nggak setuju kan memang dari posisi awal begitu. Tapi kalau sudah tidak setuju dengan Kristen itu progres. Lanjut. betul. Karena memang bagi saya itu manusia itu tidak ada agama. Dari dulu itu memang tidak ada agama. Tidak dipisah-pisahkan, tidak dikelompok-kelompokkan. Manusia itu hanya berupa bangsa-bangsa itu saja. Tidak ada yang namanya agama ya paling penyembah segala macam lah. Intinya jadi yang seperti saya bilang tadi, dia betul-betul mengajarkan kasih dan dia genapkan begitu ajaran kasihnya itu gitu. Seandainya dia menyamarkan diri dengan orang lain, otomatis ya ketahuan ya. Jadi dari agama Islam kan ketahuan nih, atau diceritakan bahwa bukan orang lain, bukan Isa misalnya, tapi orang lain. Lah, katanya dia ini gini, kalau ditampar ya dikasih, kalau dibunuh ya kasih, bunuh gitu loh. Dia kan dalam ayat berapa itu, Yesus sendiri pernah mengatakan bahwa mati adalah suatu keuntungan gitu. Lah, dia kenapa Tunggu. Gitu kan? Terus. Gini, Rader, sebentar. Pertama yang paling terakhir dulu gue komenin. Mati adalah sebuah keuntungan, itu Paulus yang berbicara, bukan Yesus. Lalu yang kedua, apa ini? Bukan itu apa? Mati apa itu yang ya, mati adalah keuntungan. Itu yang enggak ada ayat juga yang mati, tapi yang dari katanya Yesus sendiri gitu. Intinya itulah. Iya. Nah, berikutnya yang mau gua komen adalah kita lihat konsep mengenai pengorbanan yang Yesus lakukan gitu dengan menyalibkan dirinya. Kita lihat dari kronologinya, timelinenya gitu. Kalau memang Yesus ingin berkorban sesuai dengan yang Kristen impi-impikan gitu kan, atau Rader impi-impikan gitu, kenapa dia bersembunyi dulu di Getsemani? Kenapa ketika dia mau ditangkap oleh Yahudi, diserahkan kepada Roma, dia menghilang berkali-kali? Apa ini? Ya kan saya tadi bilang dia manusia kan. Normal. Itu dia gitu loh. Jadi, bukan. Yang namanya nabi dia konsisten dengan apa yang dia lakukan. Nggak mungkin ketika ditangkap lalu dia bilang dirinya berkorban. Nggak mungkin. Pasti kalau dia berkorban, dia datang sendiri ke tempat Roma dan menyerahkan dirinya. Ini saya yang dianggap memberontak oleh Yahudi. Salibkan saya, lepaskan orang-orang Israel. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi, Rader? Yesus disalibkan, bait suci hancur gitu. Apa? Silakan. Ini yang tadi di awal yang saya bilang, yang Yesus sendiri pernah bilang bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa ya.
Jadi semua rencana masa depan itu dia tahu gitu loh. Itu yang saya pahami ya, yang saya pahami. Memang tidak tertulis, tapi itu yang saya pahami di perjalanan menurut cerita Alkitab. Jadi dia sebagai manusia, dia itu ketakutan juga gitu. Dia minta penguatan gitu. Gitu. Saya rasa Iya, itu dia, gue ngerti penguatan. Makanya dia berdoa gitu. nanti di Taman Getsemani, lalu kemudian Ya. malaikat datang, lalu kemudian mengatakan begini dan begitu. Akhirnya Panglima kami juga hadir. Alhamdulillah. Mantap Gurunda, lanjut. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana? Waalaikumsalam warahmatullah. Ini Gurunda di Yesus Yesus lagi balik ke situ. Tapi di penyalibannya gitu. Silakan Gurunda. Iya, baik. Kalau berbicara mengenai penyaliban, kembali dulu kepada hukum salib ini. Salib ini diperuntukkan untuk siapa dulu? Kalau menurut Elohim, salib untuk siapa? Menurut Yahudi, salib untuk siapa? Menurut Roma, salib untuk siapa? Kalau menurut gereja, salib untuk nebus dosa waris. Tunggu dulu, simpan itu dulu. Karena itu doktrin. Itu doktrin yang muncul belakangan. Dudukkan perkara salib dulu pada tempatnya. Bisa nggak saudara menjelaskan ke kami hukuman salib ini diperuntukkan oleh Tuhan untuk siapa? Nah, pertama saya tidak percaya doktrin gereja. Itu Oke. aja. Jadi Oke. saya tidak percaya mengenai bukan saya tidak percaya ya, mengenai penebusan dosa waktu Yesus sendiri disalib itu katanya menembus dosa itu bagi saya itu teori gitu. Karena Yesus sendiri tidak pernah keluar dari mulutnya dia menebus dosa, dia hanya bilang saya jalan kebenaran. Ya. Nah, Terus jadi saya itu teori-teori atau doktrin-doktrin ya yang saya percaya dia disalib itu hanya untuk menggenapkan ajaran kasihnya saja. maksudnya? Mengenai yang lain kasihilah musuhmu toh. Jangan jika ditampar pipi sebelah kiri berikan sebelah kanan, ajaran Oh, kasihnya itu dia. doktrin. Dibunuh itu pun doktrin itu Roma jangan itu. melawan gitu. Iya, jadi kasih menurut saudara itu apa? Kasih itu apa? Implementasi kasih itu apa? Membiarkan Kasih, para pelaku maksiat itu untuk melakukan kemaksiatan, melegalkan kemaksiatannya dengan mengorbankan diri Anda atau gimana? Apapun itu gitu. Loh, tidak bisa. Gini. Kan kita Gimana? bicara Alkitab ya. Kita bicara Alkitab. Ya. Dari awal kelahiran sampai penyaliban atau kematiannya Yesus sendiri, dia tidak pernah berbuat apapun yang melawan. Nah, berarti bukan dia yang disalib dong. Ya, kalau bukan dia disalib, berarti dia menipu dong. Berarti Bukan menipu. dia tidak mengajarkan kasih. Kasihnya Bukan dia menipu. tidak genap gitu. Anda yang salah. Anda yang salah mendudukkan konsep. Salib itu hukuman bagi orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Kenapa larinya ke kasih? Anda yang salah. Anda keliru mendudukkan kasih itu adalah berkorban di atas salib. Itu ajaran siapa? Salib itu dudukkan dulu. Nah. Salib itu adalah hukuman Elohim kepada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Dan Hukuman syarat dari kedua, salib itu adalah hukuman yang diberikan kepada orang yang dikutuk oleh Tuhan Elohim. Gak ada hubungannya dengan kasih. Kasih itu tanggapan Anda Tidak. sendiri. Itu mimpi Anda. Gini. Itu ajaran lain. Ya itu mengenai disalib karena hukuman dari Elohim itu ajaran yang saya tidak percaya. Lalu dari mana Anda mendapatkan konsep kasih itu salib? Jadi gini. Disitulah Yesua ingin meluruskan gitu loh. Iya, jangan Anda cuma dengarkan ya dia saudara. menyalahkan- Saudara, jangan Anda dia menyalahkan- jangan Anda lebih dia- jangan Anda lebih dengar. Jangan Anda lebih Tuhan dari Yesus, jangan. Loh, Jangan Anda itu Itu lebih di mana? pantas disembah oleh orang gereja daripada Yesus. Maksudnya gini, jangan Anda menyatakan sesuatu yang tidak berdasarkan kepada dalil. Jangan. Nanti Anda dibilang gila nanti dibilangnya.
apa yang saya percaya itu tidak butuh dalil, tidak butuh dalil. Hanya Anda butuh tidak pantas apa diskusi dari- dengan kami berarti. Tidak. Karena Anda saya bukan diskusi Kristen. dengan pohon pisang Saya kalau pe- gitu. Saya pengikut ajaran Yesua itu aja. Tapi saya Loh, bukan Kristen. ajaran saya bukan Yesua, Islam. oke. Di mana Yesua mengajarkan bahwa kasih itu adalah bunuh diri untuk menebus dosa orang? Dia tidak bunuh diri, Lalu apa? dia difitnah. Dia difitnah. Sekarang kalau Yesus Ya. difitnah lantas kemudian dia disalib, hasil fitnahan itu Anda katakan kasih, gitu. Ternyata Anda menyebut sendiri disalibnya Yesus karena fitnah. Dia saya berulang Gimana kali ceritanya? mengatakan dia menggenapi ajarannya gitu loh. Menggenapi yang apa yang digenapinya? Kalau seandainya dia melawan, ya, dia membunuh juga. Berarti Loh, kok kenapa ajarannya harus membunuh? Bohong dong. Atau dia menghindar, atau dia lari, Gimana atau dia naik surga. misalnya, Saudara, atau dia tunggu menghilang, dulu. gimana. Sedangkan Tunggu dia bilang berikan pipi kirimu jika pipi kananmu ditambah. Dia sendiri yang ngajarin itu gitu loh. Ya dia menggenapi. Itu aja. Mengenai Trinitas apa segala macam ya. Itu bagi saya teori semuanya. Ya Anda Itu juga bagi saya berteori. teori. Itu nggak ada dalilnya. Orang mati untuk nebus dosa atau orang mati untuk menunjukkan kasih itu Enggak, teori. saya tidak bilang dia nembus dosa. Saya tidak bilang dia nembus dosa. Iya. Tapi apa Itu yang Anda ingin saya jual bilang di dia situ? menggenapi ajarannya aja. Apa yang Anda ingin jual dengan Yesus mati di salib itu apa? Lah, saya kan ulang-ulang bilang dia menggenapi ajarannya. Ajaran Kasih. apa yang Itu aja. digenapinya? Kasih. Maksudnya? Kasih, jangan melawan. Gitu. Mau Waduh. difitnah kek, mau diapain, mau dibunuh, jangan melawan. Waduh. Ya, kita akan apa? Akan dapat Enggak. upahnya gitu. Enggak, Anda Enggak, ke ini jadi ke gini, karena Anda ke Anda hutan, selalu Anda apa? ke hutan. Anda ke hutan. Karena Tidak layak diskusi orang tak berakal dengan saya. Yang berakal aja. Kasih tapi bunuh orang. Dange.